Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Gue akuin gue salah karena ngechat banyak orang dan pinjem uang ke banyak orang. Sekali lagi tanpa melakukan pembelaan, tanpa melakukan pembenaran, gue minta maaf ke semua teman-teman. Warna-warni kehidupan para selebritis memang selalu menarik untuk diikuti. Apalagi di balik popularitas dan juga kehidupan mewahnya, nyatanya selalu hadir pula hal-hal tak biasa dari mereka. Inilah rentetan berita viral jelang akhir tahun 2024, mulai dari Kris Giana dirawat karena idap 4 sakit sekaligus, hingga akhirnya Gideon Tengker bertemu dengan Rafathar dan Rayanza. Lalu benarkah Nikita Willy kena tipu komika Viko? Kris Giana dirawat karena idap 4 sakit sekaligus. Di penghujung tahun 2024, kabar memprihatinkan datang dari Kris Giana Baharudin, suami pedangdut Siti Badriah sekaligus pemeran Pasha Pratama di sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu sempat dilarikan ke rumah sakit. Yang mengejutkan, aktor bertato kelahiran 9 Juni tahun 1994 ini didiagnosa mengalami masalah kesehatan yang cukup kompleks karena mengidap 4 penyakit sekaligus, meliputi pembesaran hati, radang pankreas, batu empedu, dan paru-paru. Lantas bagaimana gejala awal yang dirasakan Kris Giana? Dan apa penyebabnya? Jadi pertama gue tuh ngerasain sakit perut yang bener-bener gila banget. Sakit banget itu, kayak perut gue tuh kayak dililit, kayak diperes gitu. Itu gue lagi di hotel tuh, gue lagi liburan sama Sarena sama Siti, lagi staycation. Terus tiba-tiba gue sakit perut banget, gue kira gue pengen pupup kan. Ternyata pupupnya gak keluar-keluar. Kayak gue bingung kenapa, dan ini tuh hampir sama yang kayak waktu itu gue pernah masuk rumah sakit juga. Setelah gue cek MRI, pertama gue ada cairan di paru-paru, terus gue ada pembesaran hati, terus gue radang pankreas, dan yang satu lagi ada batu di empedu. Dan waktu itu memang gue satu bulan setelah gue infeksi usus dan gue sembuh, gue memang gak makan apapun yang mengandung tepung. Dan setelah 1 bulan kemudian lewat, gue mulai bandel sih. Gue makan mie, gue makan ramen, gue makan siomay, gue makan seblak lagi, gue makan bakso. Itu gue bakso mungkin seminggu gue bisa 2 atau 3 kali, dan itu salah gue sih. Dan ini ketiga kalinya gue kayak gini, karena gue juga yang bandel. Dan tadi pagi pun dia udah cek darah lagi, untuk kolesterolnya ternyata tinggi banget, 366. Pulang umroh, Ayu Ting Ting langsung berikan surprise ulang tahun Bilqis. Pasca pulang dari ibadah umroh bersama belasan anggota keluarga dan tim kerjanya kemarin, Ayu Ting Ting menggelar perayaan ulang tahun putri sematawayangnya Bilqis Humaira Razak yang pada tanggal 28 Desember kemarin berulang tahun yang ke-11. Digelar di rumah, perayaan ulang tahun Bilqis mengusung tema League of Legends yang merupakan games kesayangan sang buah hati. Bilqis sendiri sempat dibuat terkejut dengan perayaan ulang tahun yang digelar di rumah. Lantaran sebelumnya matanya sempat ditutup oleh sang bunda sebelum tiba di rumah yang ternyata sudah berhias pernak-pernik League of Legends dan juga dihadiri oleh teman-teman sekolahnya. Dan seperti inilah keseruan kejutan ulang tahun yang didapat Bilqis dari sang bunda tercinta. Happy birthday!
Hari ini alhamdulillah ulang tahun Bilkis Humaira Razak yang ke-11. Kita bikin surprise kecil doang, nggak gede-gede. Yang penting dia senang, dia happy, undang teman-teman dekatnya doang. Bilkisnya juga kan ngomong kan, enggak dirayain mulu, udah gede malu juga gitu. Dia bilang, "Alah Bunda, Ikis mah yang penting hadiahnya," dia bilang gitu. Apa Bu? Ya belum ngasih hadiah kita. Ini juga udah hadiah, didatengin teman-temannya, dia tadi kayak dia teriak, dia kenceng ya, dia happy lah. Alhamdulillah berhasil surprise-nya. Temanya karena Bilkis lagi senang sama apa sih? Sebutannya apa sih itu? Oh iya. Dia bilang arcane. Arcane terus sama apa sih? Itu pokoknya gitu deh. Apa tuh? Ada karakter anime apa sih? Oh. Nikita Willy akui kena tipu komika Viko pinjam uang 28 juta menjual kesedihan keluarga meninggal. Kabar mengejutkan justru dialami artis Nikita Willy. Ya, niat hati berbuat baik dengan menolong komika Viko Rahirza yang meminta bantuan untuk keluarganya yang meninggal, menyusul artis-artis lainnya yang juga kena tipu seperti Kiki Cowboy Junior. Nikita Willy yang baru saja melahirkan di Amerika dengan Waterbird justru tertipu 28 juta rupiah. Rupanya Ananta Rispo, kakak Viko, membongkar aksi Viko yang ternyata sering meminjam atau meminta bantuan kepada sederet artis dengan alasan untuk membantu keluarganya ataupun ada yang meninggal dengan membuat pengumuman lewat sosial media. Sontak saja Nikita Willy pun memberikan emotikon mata berkaca-kaca yang sontak saja mengundang heboh netizen hingga menjadi viral. Minggu lalu, Viko WhatsApp minta bantuan untuk biaya rumah sakit, penguburan, tahlilan suami mamanya. Lalu, saya transfer. Ternyata saya ditipu. Semoga uangnya digunakan untuk hal positif dan semoga Viko juga keluarga segera diberikan jalan keluar jika sedang berada dalam kesulitan. Tulis Nikita Willy. Jadi, Viko tuh minjem duit kemana-mana lah. Buat gua dia tuh udah bohong gitu. Banyak banget ternyata. Sampai Nikita Willy loh dipinjemin duit. Ya cuman buat gua apapun alasannya, bohong itu ya salah gitu. Gua akuin salah karena ngechat banyak orang dan pinjem uang ke banyak orang. Sekali lagi tanpa melakukan pembelaan, tanpa melakukan pembenaran, gue minta maaf ke semua teman-teman. Di sisi lain, lalu keuntungan-keuntungan ini membuat dia terlena nih. Karena apa? Nggak ada punishment. Karena kan nggak ketahuan ya kesalahannya. Baru ketahuan kan? Nah setelah muncul tadi, ternyata si ini ditipu. Ya, dia lalu membuat strategi baru bahwa aku harus bagaimana untuk memastikan bahwa aku tidak sepenuhnya bersalah. Nah itu tadi, ini disebabkan karena ego yang rapuh dan harga diri yang rendah. Akhirnya Gideon Tengker bertemu dengan Rafathar Rayanza lepas kangen jarang bertemu yang langsung mencuri perhatian karena attitude Rafathar yang bagus saat bersama kakeknya. Sebaliknya, cerita bahagia justru didulang gitaris senior sekaligus ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker. Lama tak berjumpa dengan cucu hingga sempat mengeluh, pekan ini Gideon yang tengah berkonflik menuntut harta gonogini dengan Rita Amelia menghabiskan waktu akrab bersama Rafathar dan Rayanza. Uniknya, bersenang-senang bersama kedua cucunya, Gideon terlihat senang karena mendapat ciuman baik dari Rafathar maupun Rayanza. Pertemuan kedua putra Gigi dengan sang kakek itu pun semakin memancing heboh netizen ketika menyoroti attitude Rafathar yang terlihat menyayangi kakeknya, bahkan memperlakukan Gideon dengan sangat sopan. Terbukti ketika tiba waktunya sang kakek pulang, Rafathar berinisiatif meminta tangan sang kakek untuk salim dan menciumnya dengan penuh hormat, yang sontak saja viral menuai hujan pujian dari netizen.
Ya namanya juga mungkin anak kecil yang lagi kangen kali. Tapi kitanya pastinya mencoba yang terbaik aja. Klarifikasi Abizar Al-Ghifari merasa tak cocok dengan Cynthia Mariska dan tak mau dijodoh-jodohkan. Cynthia justru spill ingin pasangan yang lembut, tak kasar, dan tidak pemarah. Jika Rafathar banjir pujian karena sikapnya yang santun, maka lain halnya dengan Abizar Al-Ghifari. Putra almarhum Ustadz Uje ini justru ramai disorot netizen karena sikapnya yang blak-blakan menjelaskan kedekatannya dengan Cynthia Mariska dengan mengaku tak cocok dan tak suka dijodoh-jodohkan. Dan uniknya secara terpisah Cynthia pun menegaskan bahwa pria idamannya adalah pria yang berperilaku lembut, tidak kasar, dan tidak pemarah. Mungkinkah kriteria ini ditujukan Cynthia kepada Abizar? Abi nih Cynthia mana? Tanyalah sama orangnya. Apa itu sama aku? Apa hubungannya? Abi ini anaknya songong. Jadi nggak cocok sama Cynthia. Memang nggak cocok. Sejak kapan aku cocok sama dia? Kan kalian ini yang cocok-cocokin. Nanti nggak jadi marah-marah. Nah ini bener nih. Fauzi Fuadi. Benar sekali. Dasar netizen. Perkataannya lembut. Lembut. Terus yang nggak kasar. Yang nggak kasar. Nggak kasar. Jangan bareng lah, Sapa. Jangan bareng, sabar. Ya kalau kriteria, tadi gue udah sempat bilang gue nggak ada kriteria apa-apa. Jadi ya pun juga gue nggak pernah munculin siapa-siapa di Instagram gue terkait hubungan personal. Jadi ya emang nggak ada gimana-gimana juga.